Jadi Kakak Mira ini kadang kalau untuk sembuh dari batuk pilek atau sebelum batuk pilek tuh dia selalu mendengkur kalau tidur. Lalu mendengkurnya itu keras sampai kadang tuh dia tersedak tuh hampir setiap malam. Sudah lama dan itu setiap sakit pasti seperti itu. Mungkin dari usia 2-3 tahun ya, semenjak dia mungkin terindikasi COVID waktu itu. Ke sini-sini jadi sering. Kita sebagai orang tua pasti takut ya kalau kejadian tersebut tuh setiap malam gitu. Nah, awalnya kita kira itu alergi biasa. Lalu setelah kemarin dicek, ternyata memang amandelnya besar sekali dan kemungkinan adenoid juga ukurannya besar. Jadi aku mantapkan diri ya ke Dokter Abdillah dengan prosedur yang sekarang. Kemarin kan Dokter Abdillah memperkenalkan plasma apa ya kalau nggak salah itu. Jadi aku cocok dengan prosedur itu gitu. Jadi operasi amandel yang memang tidak mengambil semua jaringan amandel. Jadi menyisakan mungkin 1/5 atau 1/4 bagian tipis amandel untuk preventif daya tahan tubuh itu aku setuju dan aku langsung booking tanggal untuk operasi amandel ke Dokter Abdillah. Itu cuma beberapa jam, jadi operasinya itu jam 8, selesai jam 10, terus langsung makan es krim kan. Udah kalau nggak salah jam 2-nya udah main ke Kids Corner, udah jalan-jalan, udah bercanda-bercanda, iya. Itu dia langsung ke ground lari-lari minta ke minimarket, minta jajan. Nggak, lebih baik. Jadi yang tadinya suara dia tuh serak, aku kira kan serak karena sakit radang. Ternyata menurut Dokter Abdillah, serak dari suaranya itu bukan karena pita suara, bukan karena radang, tapi karena amandelnya menutup jalannya keluarnya suara gitu. Jadi pada saat setelah dioperasi itu, setelah beberapa jam, mungkin di sekitar jam 2 itu suaranya udah lebih nyaring, jadi nggak ada serak. Dan setelah recovery pasca operasi, alhamdulillah selama 3 hari ya itu sudah benar-benar pulih, bahkan di hari keempat dia sudah bisa sekolah. Halo guys. Belum, coba halo guys. Halo guys. Aku dengan Rita Novianti, aku ibu dari pasien atas nama Saidah Klemira Hanan, usianya 5 tahun 3 bulan. Dia pasien Dokter Abdillah, NHT, dan hari ini aku jadwal kontrol untuk pasca operasi ke Dokter Abdillah. Jadi adik Saidah ya, yang biasa kita panggil Mira. Jadi Kakak Mira ini kadang kalau untuk sembuh dari batuk pilek atau sebelum batuk pilek tuh dia selalu mendengkur kalau tidur. Lalu mendengkurnya itu keras sampai kadang tuh dia tersedak tuh hampir setiap malam. Sudah lama dan itu setiap sakit pasti seperti itu. Jadi setiap batuk pilek atau setiap radang itu pasti seperti itu. Mungkin dari usia 2-3 tahun ya, semenjak dia mungkin terindikasi COVID waktu itu. Ke sini-sini jadi sering gitu. Saat tidur. Jadi saat tidur tuh dia seperti susah napas, terus mendengkurnya tuh keras. Jadi pada saat dia udah tarik napas dalam, dia tersedak. Itu hampir tiap malam. Tersedak terus bangun. Jadi kita sebagai orang tua pasti takut ya kalau kejadian tersebut tuh setiap malam gitu. Kita udah cek ke dokter dan beberapa dokter memang mau memutuskan untuk operasi, tapi kita belum dapat dokter yang cocok karena semua dokter tuh pasti mengambil seluruh jaringan amandel. Dan itu kita nggak setuju karena menurut kita merujuk ke dokter yang sebelumnya, untuk amandel sendiri itu berfungsi sebagai daya tahan tubuh. Jadi dia warning pertama pada saat tubuh mengalami peradangan atau mengalami, pokoknya kalau mengalami sakit itu pasti radang yang pertama. Nah itu difungsikan oleh amandel, jadi itu berfungsi dan kita nggak mau itu dihilangkan sepenuhnya gitu. Nah awalnya kita kira itu alergi biasa, lalu setelah kemarin dicek ternyata memang amandelnya besar sekali dan kemungkinan adenoid juga ukurannya besar. Nah agar kejadian itu tidak berulang dan itu kan bisa menghambat perkembangan dia, terus menurut Dokter Abdillah itu bisa membentuk penyakit baru. Jadi aku nggak mau itu terjadi, jadi aku mantapkan diri ya ke Dokter Abdillah dengan prosedur yang sekarang. Kemarin kan Dokter Abdillah memperkenalkan plasma apa ya kalau nggak salah itu. Jadi aku cocok dengan prosedur itu gitu. Jadi operasi amandel yang memang tidak mengambil semua jaringan amandel, jadi menyisakan mungkin 1/5 atau 1/4 bagian tipis amandel untuk preventif daya tahan tubuh. Itu aku setuju dan aku langsung booking tanggal untuk operasi amandel ke Dokter Abdillah. Dan setelah recovery pasca operasi, alhamdulillah selama 3 hari ya, mungkin penyesuaian dari dia juga masih ada. Tapi setelah 3 hari itu sudah benar-benar pulih, bahkan di hari keempat dia sudah bisa sekolah. Kebetulan kan dia sekarang masih kindergarten ya, masih belajarnya tuh cuma dari jam 8 sampai jam 10 dan itu masih bisa dia jalanin gitu. Recovery-nya cepat. Jadi setelah tindakan tuh dia pasti agak nggak nyaman. Udah gitu masih pusing-pusing karena anestesi kan, dia pembiusan total kemarin tuh. Tapi setelah
setelah dia dikasih es krim, moodnya langsung berubah. Oh, obatnya es krim ya, dia langsung sumringah gitu. Akhirnya kata suster, udah beli es krim belum ke bawah? Oh ya udah, dia minta aku kan, mami minta beli es krim, ya udah aku beliin es krim. Jadi dia semangat pas di situ. Udah gitu, udah bisa ngomong teriak-teriak, udah bisa maksudnya bercanda sama kakaknya, udah bisa main ke kids corner, jalan sendiri, udah. Itu cuma beberapa jam, jadi operasinya itu jam 8, selesai jam 10, terus langsung makan es krim kan, udah kalau nggak salah jam 2 nya udah main ke kids corner, udah jalan-jalan, udah bercanda-bercanda, iya, itu dia langsung ke ground lari-lari minta ke minimarket, minta jajan. Terus kok ini nggak apa-apa, terus akan aku WhatsApp susternya, oh nggak apa-apa Bu, yang penting bukan yang keras-keras, yang lembut itu boleh, kata dia gitu. Terus kalau untuk jus juga boleh, yang penting bukan yang bikin batuk ya, es krim apalagi boleh, kata dia. Ya udah aku beli aja. Jadi kayak nggak ngerasa habis operasi. Jadi Selasa itu udah sekolah 4 hari. Sebenarnya dari hari Sabtu pun itu udah oke. Jadi malam Minggu tuh udah tidur biasa, cuma memang ngoroknya masih, mendengkurnya masih. Terus suster kan menjelaskan nih ya bahwa memang itu masih ada peradangan. Jadi mendengkur itu mungkin akan ada 3 atau 4 hari setelah operasi. Itu benar-benar terjadi. Jadi pas di hari Kamis kemarin dia udah nggak mendengkur lagi, kan udah ke-8 jatuhnya ya. Nggak, lebih baik. Jadi yang tadinya suara dia tuh serak, aku kira kan serak karena sakit radang. Ternyata menurut dokter Abdillah, serak dari suaranya itu bukan karena pita suara, bukan karena radang, tapi karena amandalnya menutup jalannya keluarnya suara gitu. Jadi pada saat setelah dioperasi itu, setelah beberapa jam, mungkin di sekitar jam 2 itu suaranya udah lebih nyaring, jadi nggak ada serak, udah enak. Iya, jadi jenis suaranya masih sama tapi suaranya udah nggak ada serak sama sekali, alhamdulillah. Ayahnya sampai terharu, maksudnya kan perempuan ya, jadi kan kalau perempuan kita gimana ngejaga banget gitu. Jadi pas ternyata kayak gini bisa, suaranya begini, ternyata tidurnya udah, dia senang sekali, bahagia sekali. Oke, terharu dia sampai, Bun, aku nggak denger dia mendengkur, nggak denger dia ngorok, jadi kita bisa tidur nyaman. Dia juga nggak kepikiran kan, kalau orang tua cowok pasti kepikirannya lebih dari ibunya gitu, karena perempuan gimana sih maksudnya sampai besar kan nggak mungkin gitu. Jadi untuk mami-mami yang lain, kalau untuk tindakan yang fast completion ini tidak berbahaya, ini tidak seperti operasi amandel pada umumnya. Recovery-nya benar-benar cepat, itu maksimal mungkin 2-3 hari ya, kalau memang tolerance anaknya tuh tinggi. Tapi kalau anaknya aktif, memang suka bermain, terus risk tolerance-nya cepat, mungkin sehari seperti anak saya juga beberapa jam sudah oke, sudah bisa bermain, sudah bisa mengobrol, makan yang lembut, makan es krim terutama itu bisa mengembalikan mood anak. Terus juga untuk amandelnya sendiri ini tidak diambil jaringannya secara keseluruhan kan, jadi masih ada disisakan mungkin 1/5 atau selaput tipis sebagai preventif daya tahan tubuh. Jadi pada saat anak makan sembarangan, jajan sembarangan atau terkena infeksi atau apa, itu pasti tetap akan ada radang sebagai preventif tubuh gitu. Jadi masih bisa dijaga gitu. Kalau misalnya jaringannya diambil kan memang mengapa orang-orang setelah operasi amandel jadi sering sakit, karena kan memang seluruh jaringan diambil sehingga tidak ada preventif untuk daya tahan tubuh. Kalau ini enggak, ini tetap ada sebagai daya tahan tubuh. Jadi ini aman untuk anak. Dan misalnya memang tiring sakitnya itu atau tiring amandelnya itu udah T3 atau T4, memang sangat disarankan untuk operasi amandel dengan plasma konvaler ini. Saya sendiri merasa saya bersyukur bahagia anak saya sudah bisa lebih baik, mendengkurnya nggak pernah lagi, tumbuh kembangnya apalagi, karena tumbuh kembang anak itu kan di malam hari ya. Jadi itu penting banget untuk menjaga tidurnya dia, menjaga asupan makanannya dia gitu. Itu penting sekali gitu, biar dia tuh nyaman tidurnya. Dulu aku sama Manda ini di tahun 2023 pas kakak Dira ya, itu pas sakit karena deket rumah, itu satu. Terus yang kedua ada dokter yang bagus ya, yang rekomendasi temen aku, jadi kita kesini. Terus pas cocok, aku juga lahiran di sini 2024, bayi aku juga cocok, akhirnya sampai sekarang betul. Di sini yang cocok dokter giginya cocok, dokter THT cocok, dokter anak cocok, dokter kulitnya cocok. Kalau aku ya, dokter penyakit dalamnya cocok, dokter IGD-nya cocok, hampir semuanya. Alhamdulillah sih cocok semua, nggak ada yang bad experience, nggak ada. Dari first impression-nya udah bagus, semuanya udah bagus, fasilitasnya oke. Sejauh ini dari saya sebagai pasien ya, sama anak saya sebagai pasien, sejak saya lahiran, sejak anak saya dirawat setelah pasca operasi amandel ataupun operasi jahit di IGD, semuanya fasilitasnya bagus, dokternya bagus, penanganannya tepat dan cepat. Jadi kita nyaman sebagai pasien, ya udah kita benar-benar terima beres, semuanya Mandaya yang atur dan memang hasilnya memuaskan. Hai guys. Belum, coba.
Halo guys. Gitu. Halo guys. Eh,